Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau share tentang keuangan. Jadi pembukuan keuangan buat teman-teman yang sudah biasa pembukuan di bisnisnya. Mungkin teman-teman pernah ngerasa jual laris manis tapi uangnya kemana ya? Jadi kebingungan loh. Ini jualan udah beribu-ribu paket terjual, nih beribu-ribu orang datang ke toko tapi uangnya kemana ya? Uangnya ada tapi ada yang aneh gitu. Nah, ini saya mau share pengalaman saya. Jadi setidaknya kita tahu penyakitnya dulu di mana. Kalau kita udah tahu penyakitnya dulu di mana, baru cari obatnya. Karena kalau sudah tahu penyakit, setidaknya itu 50% penyakit, 50% menuju sembuh. Makanya dokter itu kan mendiagnosa dulu, bukan langsung kasih obat. Jadi ini saya share pengalaman saya. Nah, teori dulu. Jadi kalau teman-teman bingung uangnya kemana, pertama teman-teman harus tahu namanya profit atau loss. Profit itu jelas ya, jadi untung atau rugi. Jadi untung itu artinya uang masuk lebih besar daripada uang keluar. Loss itu ya uang keluar lebih besar daripada uang masuk, sesederhana itu. Nah, ingat ini adalah uang. Jadi kalau istilahnya profit atau loss itu uang, bukan barang, bukan hutang, bukan emas, bukan inventory, bukan jasa, ini uang. Kalau profit sama loss itu pasti uang. Oke, jadi sesederhana profit itu adalah uang masuk lebih besar daripada uang keluar. Loss alias rugi itu uang keluar lebih besar daripada uang masuk. Sesederhana itu profit. Oke, jangan dulu dicampur adukin. Nah, banyak orang yang nganggap, oh saya untungnya di barang, saya profitnya di barang. Secara bahasa oke, betul, tapi secara keuangan itu salah, karena profit itu ya uang, bukan profit itu di barang. Nah, kalau profit itu di barang, secara keuangan itu paling tepatnya disebutnya equity-nya naik atau equity-nya susut. Nah, naik atau berkembang atau susut. Nah, ini dia. Jadi kalau bilang profitnya di barang, berarti harusnya barang ditambah cash itu lebih besar daripada sebelumnya. Itu artinya equity-nya tumbuh. Nah, equity itu apa? Equity itu adalah aset dikurangi liabilitas. Nah, di video ini saya simplifikasi ya. Kita akan bahas nggak akan sih kayaknya. Equity itu lebih ke ya aset dikurangi liabilitas. Liabilitas itu macam-macam. Piutang marketplace itu liabilitas. Lalu karyawan kasbon itu liabilitas. Lalu kontrakan juga bisa dihitung kalau liabilitas, bisa juga tidak. Lalu aset itu apa aja? Aset itu aset kantor, aset produksi, aset sisa kontrakan, aset apalagi ya, motor dan sebagainya. Itu aset. Nah, biar gampang ya di percontohan ini kita anggap hutang, kita nggak punya hutang sama sekali. Biar nanti saya mau kasih ilustrasi. Jadi anggap hutangnya sama dengan 0. Lalu dianggap aset itu hanya cash dan barang aja, nggak ada yang lain, nggak ada komputer, nggak ada printer, nggak ada motor, nggak ada emas dan sebagainya. Cuma cash dan barang saja. Sehingga kalau kita bikin kuadran seperti ini, kita cari letak masalahnya teman-teman di mana. Teman-teman, profit nggak? Ini sumbu yang tegak ini adalah paling atas adalah profit, paling atas adalah profit, paling bawah adalah rugi. Lalu sumbu yang mendatar ini teman-teman equity-nya tumbuh atau equity-nya turun atau susut. Nah, teman-teman lihat posisi teman-teman di mana. Oke, posisi teman-teman di mana? Ingat, saya mencontohkannya, anggapnya equity ini cuma aset aja ya, cuma aset barang dan cash aja. Jadi kalau teman-teman dirasa profit, lalu equity-nya tumbuh, artinya uang masuk, artinya kalau di kuadran ini ya, artinya di kuadran ini, uang, spesifik uang masuk itu lebih besar daripada uang keluar, lalu barang sama cash sebelumnya lebih kecil daripada barang plus cash saat ini. Itu berarti di kuadran ini. Contohnya gini. Teman-teman katakanlah punya 10 mouse kayak gini untuk dijual. 10 mouse ini harga HPP-nya adalah 50.000. Nah, harga nilai barang yang kita hitung di pembukuan itu adalah harga HPP ya. Berarti kan teman-teman punya barang seharga 50.000. Lalu teman-teman berhasil menjual cuma satu aja seharga 100.000. Terus nggak melakukan apa-apa lagi. Jadi punya barang harganya 500.000, lalu terjual 100.000 ya, 100.000, sehingga sisa 450.000.
lalu tidak melakukan pengeluaran apa-apa, sehingga ini kan profit ya, karena 100.000 uang masuk, tidak ada cash out sama sekali. Jadi profit 100.000 dan equity-nya pun nambah, karena equity kita sederhanakan cuma aset barang yang tadinya 450.000 sama cash jadinya 550. Nah, jadinya 550. Yang sebelumnya cuma 500 karena cashnya 0. 550 sama 550 sama 500 selisih 50.000 rupiah. Artinya equity-nya tumbuh 50.000 rupiah, cashnya tumbuh 100.000 rupiah. Artinya ini bagus. Kalau gini berarti keuangan sama bisnisnya teman-teman lagi super sehat. Alias lagi durian runtuh. Ini biasanya karena durian runtuh ya. Biasanya saya mengalami ini kalau di lebaran. Kalau di 11 12 cuma di momen itu aja, kadang 11 12 juga kadang rugi karena salah pricing, ada jebakan Batman. Ini durian runtuh. Dan apa yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman di posisi ini? Saran saya perbanyak investasinya, bisa branding, bisa SEO, bisa diversifikasi, misalkan ke saham, ke sukuk, ke emas dan lain sebagainya. Jangan kata langsung beli mobil Alphard, ya boleh sih sebetulnya. Cuman saran saya lebih baik diinvestasikan, karena jarang-jarang kejadian profit dan equity-nya tumbuh. Lalu kasus lain yang sering terjadi itulah equity-nya tumbuh tadi, jadi si asetnya, harga barangnya dari sebelum dan sesudah itu tumbuh, harga barang plus cash ya tumbuh, tapi nggak profit. Itu wajar banget, itu yang biasanya orang sebut muterin uang. Nah, inilah kasus di mana orang sering bilang untung saya di barang. Jadi harusnya kalau Anda bilang kayak gitu, pastikan equity Anda memang tumbuh. Pastikan semua barang sama cash Anda itu bertumbuh tiap bulannya, tiap minggunya, atau tiap harinya. Tiap bulan. Ini masih sederhana ya, sekali lagi ini masih sederhana menghitung barang dan cash. Harusnya tuh aslinya harus dikurangi hutang, harus dikurangi ditambahin aset yang real. Karena kadang kita misalkan beli mesin, kalau saya contohnya fashion, beli mesin jahit ya, harga 2 juta, terus dihitung pembukuan, ya berarti kalau beli mesin kita rugi dong. Oh enggak, karena equity harusnya tumbuh, karena si mesin tuh yang tadinya nominal 2 juta itu tadinya cash, berubah menjadi mesin, menjadi aset. Jadi tetap tumbuh harusnya. Nah, kalau di kuadran ini itu biasanya putaran uang, dan biasanya kita visinya adalah untuk profit jangka panjang. Ini rata-rata baiknya untuk pebisnis awal visinya ke sini. Jadi jangan mikirin profit jangka pendek. Jadi lebih baik profit jangka panjang, uangnya puterin terus. Lalu kita ke kuadran satu lagi yang ini. Ini kalau ketika profit, uang masuk lebih besar daripada uang keluar, tapi equity-nya susut, barangnya susut. Alias yang tadinya barang punya uang, nilai barangnya tadi mouse 500.000 jadi 450.000, dan mouse-nya dijual 30.000. Nah, itu profit kan, karena nggak ada uang keluar sama sekali, profit 30.000, tapi asetnya jadi susut, 450.000 ditambah 30.000 cash tadi, itu namanya equity-nya susut. Nah, ini biasanya karena jual rugi, biasanya karena obral atau lagi butuh cash. Ini wajar kok, terjadi juga wajar, biasanya karena overstock. Saya biasanya mengalami hal seperti ini, kondisi keuangan kayak gini karena overstock, sehingga lebih butuh cash ya, karena untuk gaji karyawan, sehingga ya mau gimana lagi, lebih baik profit tapi equity susut. Dan karena kan kita butuh cash ya, jadi profit itu cash untuk menggaji karyawan itu penting. Nah, yang gawat itu kuadran terakhir ini, ketika equity-nya susut juga rugi. Nah, ini juga saya beberapa kali mengalami, itu biasanya karena fixed cost-nya kegedean. Fixed cost itu apa? Gaji, kontrakannya itu kegedean. Jadi alias lagi nggak bagus bisnisnya, kurang produktif, omsetnya kurang gede dibanding dengan gaji, dibanding dengan kontrakan dan sebagainya. Sehingga contohnya tadi, jika kita punya aset yang tadi nih, yang contoh jual rugi, jual rugi tadi kan kita jual mouse-nya 30.000, asetnya jadi 450 tambah 30.000. Nah, ini kan udah jelas rugi ya. Terus kita harus bayar karyawan lagi, harus gajian. Nah, gajiannya mengurangi cash banyak, misalkan gajiannya 15.000 misalkan, ya sudah, ini jadinya rugi parah, sama equity juga susut. Nah, kalau teman-teman di kondisi seperti ini, itu gawat, teman-teman harus segera cari solusinya. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau sampai berlarut-larut bisa terjerumus ke hutang. Kalau sampai hutang lagi, itu bisa terjerumus ke gua gali lubang tutup lubang, lama-lama bisnisnya malah bangkrut. Hati-hati ya teman-teman. Nah, setidaknya teman-teman klasifikasi dulu deh.
kondisi teman-teman di kuadran mana? Di kuadran profit dan equity-nya naik, rugi tapi equity-nya tuh naik, equity-nya turun tapi profit, atau equity-nya turun dan rugi. Itu teman-teman klasifikasi dulu di posisi yang mana. Sekian aja, mudah-mudahan ada yang paham saya ngomong apa. Ini keuangan tapi nggak teoritis banget ya, karena saya cuma mengasih tahu apa pengalaman saya. Kalau mau teori yang lengkap ya silakan googling aja, karena tadi saya mensimplifikasi bahwa equity itu cuma aset cash plus barang, padahal nggak kayak gitu, aslinya lebih kompleks. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.